Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita bahas kembali pertemuan selanjutnya dengan saya, yaitu mengenai anestesi regional. Kemarin sudah belajar tentang anestesi general ya. Untuk kali ini kita akan belajar bersama membahas mengenai anestesi regional. Silahkan lihat videonya sampai selesai karena di situ nanti akan ada tugas mahasiswa yang harus dikerjakan dan tidak ada di PPT yang saya bentuk PDF. Jadi harap melihat videonya sampai selesai. Kalau tidak melihat video nanti tidak bisa atau tidak tahu tugasnya Anda itu apa. Oke, langsung saja. Langsung saja kita ke anestesi regional. Apa itu anestesi regional? Ya, sebelum kita bahas anestesi regional, seperti biasa, saya ingatkan kembali untuk membaca sendiri materi-materi tentang farmakoterapi, karena tidak cukup waktunya atau tidak cukup slide ini untuk menjelaskan semua hal tentang anestesi yang begitu banyaknya ya. Jadi, untuk lebih memahami, silahkan sambil dibuka buku-buku anestesinya, kemudian diingat lagi anatomi fisiologi yang sudah diajarkan. Oke, langsung apa sih anestesi regional? Jadi anestesi regional adalah anestesi lokal dengan menyuntikkan obat anestesi di sekitar saraf sehingga area yang disarafi teranestesi. Anestesi regional memberikan efek mati rasa terhadap saraf yang menginervasi beberapa bagian tubuh melalui injeksi lokal pada spinal, epidural, plexus, atau secara beer blocks. Jadi, anestesi regional ini memasukkan anestesi lokal. Jadi, dia obatnya atau anestesinya lokal dengan disuntikkan di blok-blok saraf sehingga area yang disarafi tersebut teranestesi. Atau anestesi regional merupakan suatu suntikan dengan tujuan memberikan efek mati rasa terhadap saraf-saraf yang dituju. Anestesi regional adalah tindakan anestesi, tindakan analgesia, berarti menghilangkan rasa sakit, yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestetika lokal pada lokasi serat saraf yang menginfeksi region tertentu, yang menyebabkan hambatan konduksi impuls aferen yang bersifat temporer. Jadi nanti silahkan Anda pelajari juga mekanisme nyeri. Jadi untuk mekanisme nyeri ini berarti menggunakan sistem blok. Nah, region-regionnya yang ada atau saraf-saraf di situ diblok oleh obat anestesi. Ini melibatkan konduksi impuls aferen sehingga pasien itu merasa mati rasa atau tidak lagi merasakan sakit ketika prosedur operasi nanti. Nah, untuk blok ini atau hambatan konduksi impuls aferen ini bersifat temporer atau hanya sementara, sesuai dengan operasi yang dilakukan berapa lama dan dosis yang digunakan berapa banyak. Nah, anestesi regional ini obatnya disuntikkan di dekat sumsum tulang belakang atau di sekitar area saraf. Nah, suntikan ini menghilangkan rasa sakit atau analgesia pada bagian-bagian tubuh, misalnya di pinggul, kemudian perut, lengan, dan kaki. Nah, pada analgesi regional ini atau anestesi regional ini, pasien tetap sadar. Nah, ini bedanya dengan anestesi general ya. Kalau anestesi general, pasien dibuat tidak sadarkan diri. Kalau untuk anestesi regional, pasien tetap sadar selama operasi, namun tidak merasakan sebagian anggota tubuhnya. Jadi mati rasa biasanya kan kalau regional yang bagian
spinal misalnya, yang bagian bawah yang di bersarafi itu mati rasa, tapi untuk yang bagian atasnya pasien masih tetap sadar. Nah, apa sih keuntungan dari anestesi regional ini sehingga menjadi pilihan atau menjadi indikasi untuk operasi? Salah satu keuntungan atau beberapa keuntungan dari anestesi regional adalah yang pertama, pemulihan jauh lebih cepat dan mudah karena pasiennya tetap sadar, bukan seperti jendela anestesi yang pasiennya dibuat tidak sadar sehingga harus dibangunkan lagi, kemudian ditunggu sampai benar-benar kondisinya pulih, sudah tidak tergantung lagi oleh bantuan misalnya, bantuan nafas misalnya seperti itu. Jadi pemulihan pada anestesi regional lebih cepat. Kemudian pasien tidak selalu tergantung perawat. Kalau jendela anestesi kan pasti semuanya dilakukan oleh perawat karena pasiennya tidak sadar. Tapi untuk anestesi regional ini pasien tidak selalu tergantung perawat. Kemudian kemudahan mengontrol pemberian obat untuk mengatasi nyeri. Nah, karena pasiennya itu sadar, maka kita bisa tanya, apakah masih merasakan nyeri, Pak? Apakah masih merasakan efek ini? Apakah masih bisa digerakkan kakinya misalnya? Jadi bisa mengontrol pemberian obat. Kalau misalnya masih nyeri, bisa ditambahkan lagi dosisnya. Kemudian efek samping tidak sebanyak anestesi umum dan jangka waktu rawat inap lebih cepat karena pemulihannya lebih cepat, maka otomatis jangka waktu rawat inapnya juga lebih cepat. Nah, jenis anestesi regional ini contohnya adalah di bidang ginekologi yang sering kita lihat sendiri ya, anestesi regional menjadi pilihan untuk seksius cesaria, kemudian histerektomi, untuk ortopedik misalnya operasi pada tulang dan sendi, untuk urologi misalnya operasi pada ginjal, prostat, kemudian kandung kemih, operasi lutut misalnya femoral nerve block dan static block. Untuk gastrointestinal biasanya operasi-operasi di bagian perut, kemudian usus dan liver atau hati, dan bisa juga untuk operasi pinggul. Selanjutnya, ada berapa sih tipe anestesi regional? Nanti silahkan Anda cari-cari lagi, silahkan baca-baca lebih banyak lagi. Untuk tipe anestesi regional ini saya akan bahas 3 saja. Yang pertama epidural block, kemudian spinal block, dan peripheral nerves blocks. Oke, apa itu epidural blocks? Jadi bisa Anda lihat di gambar. Epidural blocks ini tetap tempatnya di vertebra. Nah, jadi epidural block adalah bloket atau diblokade saraf dengan menempatkan obat di ruang epidural. Nah, ini kalau Anda lihat anatomi lagi, silakan Anda buka sendiri anatominya agar lebih jelas. Anatomi tulang vertebra, di situ ada bagian epidural namanya. Nah, ruang epidural ini adalah ruang yang berada di antara ligamentum flavum dan durameter. Nah, seperti ini untuk lebih jelasnya. Nah, ini spinal, jadi kita juga akan bahas nanti spinal block. Nah, kalau untuk epidural block itu tempatnya di antara ligamentum flavum dan dura. Nah, di sini ini adalah epidural block, yang ini adalah spinal. Untuk epidural block ini kedalaman rata-rata 5 mm dan di bagian posterior kedalaman maksimal pada daerah lumbal. Nah, epidural block ini obatnya bekerja langsung pada akar saraf spinal di lateral. Awal kerja lebih lambat dan kualitas blokade sensorik dan motoriknya lemah untuk epidural block. Keuntungan epidural block ini misalnya karena dia hanya memblok bagian-bagian tertentu, maka bisa disebutkan keuntungannya adalah bisa segmental atau bagian. Kemudian biasanya yang disukai dengan atau
Yang dipilih keuntungan yang ditawarkan epidural jika dipilih adalah tidak terjadi pusing pas operasi, kemudian hipotensinya terjadinya dengan lambat ya. Kalau epidural hipotensinya lambat, beda dengan sistem yang lain, misalnya spinal ya, spinal block ini hipotensinya lebih cepat dari epidural. Tapi ada beberapa kerugian atau pertimbangan untuk tidak menggunakan epidural block, yaitu epidural block ini tekniknya lebih sulit, kemudian jumlah obat anestesi lokal yang diberikan lebih besar, dan reaksi sistematis meningkat. Nah, silakan Anda cari apa sih dan seperti apa sih reaksi sistematis tersebut. Selanjutnya, untuk epidural block ini juga ada komplikasinya. Yang pertama adalah block tidak merata, kemudian bisa mengalami depresi kardiovaskuler, bisa mengalami hipoventilasi. Nah, ini hati-hati. Hipoventilasi bisa terjadi jika sampai pasiennya keracunan obat, dan efeknya juga atau komplikasinya pasien bisa mengalami mual muntah. Makanya kalau pasien mengalami mual muntah misalnya sudah mulai mual, kita bisa masukkan antiemetik. Kemarin sudah belajar ya apa contoh antiemetik yang bisa digunakan ya, bisa menggunakan ondansetron misalnya. Selanjutnya, apa sih indikasi dari analgesia epidural ini? Yang pertama adalah untuk epidural block itu digunakan untuk analgesi saja, jadi sifatnya hanya untuk menghilangkan rasa nyeri, misalnya pada saat nyeri persalinan. Nah, ini untuk ibu-ibu nanti yang melahirkan, kalau tidak mau merasakan nyeri persalinan, itu bisa menggunakan epidural block ya, analgesiknya. Kemudian bisa juga untuk tambahan anestesi umum, misalnya dilakukan pembedahan histerektomi atau laparotomi, bisa menggunakan tambahan analgesik epidural. Kemudian indikasi yang lain adalah jika operasinya adalah teknik tunggal anestesi bedah, misalnya SC, kemudian analgesi pasca operasi, perawatan sakit punggung, dan juga bisa mengurangi rasa sakit kronis ya, kalau karena dia memang memblokade sistem saraf di sekitar spinalis, di sekitar vertebra, bisa mengurangi rasa sakit kronis di daerah tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih teknik anestesi epidural? Nah, ini kalau baca saja saya rasa sulit ya untuk dibayangkan atau divisualisasikan. Anda bisa mencari sendiri nanti di YouTube, di video dimanapun ya. Yang penting pembelajaran yang mungkin Anda anggap lebih mudah, silahkan lihat langsung di video. Seperti apa sih sebenarnya teknik dari anestesi regional ini? Untuk pengetahuan, teknik anestesi epiduralnya sudah sederhana adalah seperti ini. Jadi untuk pengenalan ruang epidural ini lebih sulit dibanding ruang subarachnoid. Yang pertama, posisikan pasien saat tusukan seperti pada analgesis spinal, yaitu bisa duduk atau posisi tidur miring. Kemudian tusukan jarum epidural dilakukan pada ketinggian lumbal 3 sampai lumbal 4 ya, jangan sampai terlalu ke atas. Karena nanti bisa berbahaya kalau dia mengenai torakal ya. Nah, jarum yang digunakan ini ada dua macam ya jarumnya. Yang pertama jarum ujung tajam atau Crawford, kemudian jarum ujung khusus Tuohy. Nah, ini contohnya. Ini ujung khusus Tuohy, dan ini yang Crawford atau jarum dengan ujung yang tajam. Kemudian ini mandrinnya yang untuk memasukkan
jarumnya. Jadi ini disesuaikan dengan operasi atau prosedur yang diinginkan seperti apa. Apakah lebih cocok pakai yang ini, yang ujung khusus, atau yang ujungnya tajam. Selanjutnya, yang keempat, teknik anestesi epidural ini. Untuk mengenal ruang epidural, digunakan banyak teknik. Namun, yang paling populer adalah teknik hilangnya resistensi dan teknik tetes tergantung. Apa itu teknik hilangnya resistensi dan teknik tetes tergantung? Yang pertama, teknik hilangnya resistensi. Teknik ini menggunakan semprit kaca atau semprit plastik rendah resistensi yang diisi oleh udara atau NaCl. Jadi bisa semprit kaca ini bisa diisi oleh atau diisi dengan udara ataupun NaCl sebanyak kurang lebih 3 ml ya. Setelah diberikan anestetik lokal pada tempat suntikan, maka jarum epidural ditusuk sedalam 1-2 cm. Kemudian udara atau NaCl disuntikan perlahan dan terputus-putus, sembari mendorong jarum epidural sampai terasa menembus jaringan keras, yaitu ligamentum flavum tadi, jaringan kerasnya. Kalau sudah merasa menembus jaringan kerasnya, yang disusul hilangnya resistensi. Setelah yakin ujung jarum berada dalam ruang epidural, maka bisa langsung dilakukan uji dosis atau tes dosis. Ini untuk teknik hilangnya resistensi. Yang kedua, teknik tetes tergantung atau hanging drop. Persiapannya sama seperti teknik hilangnya resistensi, tetapi pada teknik ini menggunakan jarum epidural yang diisi NaCl sampai terlihat ada tetes NaCl yang menggantung, makanya dinamakan tetes menggantung. Dengan mendorong jarum epidural perlahan secara lembut sampai terasa menembus jaringan keras yang kemudian disusul oleh tersedotnya tetes NaCl ke ruang epidural. Setelah yakin, lakukan uji dosis. Jadi, dua teknik ini kalau sudah yakin masuk ke ruang epidural, baru menggunakan uji dosis. Apa itu uji dosis? Uji dosis anestetik lokal untuk epidural dosis tunggal dilakukan setelah ujung jarum diyakini sudah berada dalam ruang epidural. Dan untuk dosis berulang atau yang kontinu bisa digunakan melalui kateter. Bagaimana cara untuk uji dosis ini? Masukkan anestetik lokal 3 ml yang sudah bercampur dengan adrenalin dengan perbandingan 1:200.000. Nah, ada 3 kemungkinan yang bisa kita tes dosisnya. Tidak ada efek setelah beberapa menit, berarti letak jarumnya sudah benar ya. Ketika sudah dimasukkan anestetik lokal, setelah beberapa menit kok tidak ada efek, berarti letak jarumnya sudah tepat berada di ruang epidural. Kemudian, kalau terjadi blokade spinal, ini menunjukkan obat sudah masuk ke ruang subarachnoid karena terlalu dalam ya. Kalau jadi blokade spinal berarti bukan lagi epidural tapi spinal block, berarti memasukkannya terlalu dalam. Jika terjadi peningkatan laju nadi sampai 20 atau 30%, kemungkinan obat sudah masuk vena epidural. Jadi ini harus diantisipasi untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dosis maksimal dewasa muda sehat ini 1,6 ml per segmen yang tentunya bergantung pada konsentrasi obat. Pada manula dan neonatus, dosis dikurangi sampai 50% dan pada wanita hamil dikurangi sampai
30%. Jadi dilihat pasiennya, disesuaikan dengan kondisinya. Selanjutnya, untuk uji keberhasilan anestesi epidural ini, keberhasilannya dilihat dari adanya perubahan suhu, uji tusuk jarum, dan skala Bromage. Kalau sudah berhasil memblok simpatis, ini bisa dilihat dari perubahan suhu pasien. Kemudian, untuk melihat apakah sudah berhasil untuk blok sensoris, bisa menggunakan uji tusuk jarum. Kalau pasiennya sudah tidak merasakan, sensorisnya sudah tidak merasakan tusuk jarum, berarti sudah berhasil. Kemudian, untuk motorik bisa menggunakan skala Bromage. Nah, ini skala Bromage itu terdiri dari atau pasien diminta untuk melipat lutut dan melipat jari. Jika pasiennya itu bisa melipat jari dan lutut, berarti bloknya tidak ada. Untuk blok parsial, jika pasien bisa sedikit melipat lutut dan masih bisa melipat jari. Untuk blok hampir lengkap, jika pasiennya sedikit bisa melipat jari, dan blok lengkap kalau pasiennya sudah tidak bisa melakukan apapun, entah itu melipat lutut atau melipat jari. Berarti analgesinya sudah berhasil atau bloknya sudah lengkap. Selanjutnya, apakah anestesi lokal yang digunakan untuk epidural? Nah, ini bisa menggunakan lidokain, misalnya silokain atau lidones. Nah, untuk dosis ini umumnya digunakan 1-2% dengan mula kerja 10 menit dan relaksasi otot yang baik. Atau bisa juga menggunakan 0,8% blokade sensoris baik tanpa blokade motorik. Kalau yang di blokade hanya sensoris bisa menggunakan 0,8%. Nah, yang lazim digunakan adalah 1,5%. Dan untuk 2% adalah untuk relaksasi pasien yang berotot. Obat yang kedua ini bisa jenisnya bupivacain, markain. Ini konsentrasinya 0,5% tanpa adrenalin. Nah, analgesinya bisa sampai 8 jam dengan volume yang digunakan adalah 20 mili. Selanjutnya, apakah ada komplikasi untuk epidural ini? Ya, ada beberapa komplikasi dari anestesi epidural. Misalnya, kalau blok tidak merata, kemudian bisa depresi kardiovaskuler, misalnya terjadi hipotensi. Meskipun tadi untuk epidural hipotensinya lambat, bisa terjadi hipoventilasi dan mual muntah. Untuk anatomi tulang belakang, ini terdiri dari cervical itu 7, kemudian torakal ada 12, lumbal ada 5, dan sakral ada 5. Yang satu lagi adalah koksigeal atau tulang ekor ya, ada 5. Nah, ini untuk anatomi tulang vertebranya atau tulang belakang. Sedangkan untuk anatomi medula spinalis, ini ada 31 pasang saraf ya, saraf spinalis. Nah, apa sih fungsi dari vertebra? Jadi fungsi tulang vertebra itu untuk penyokong tubuh dan melindungi medula spinalis, di mana di dalam medula spinalis ada 31 pasang nervus spinalis melalui radix anterior atau motorik dan radix posterior atau sensoris. Nah, dari sini kita bisa lihat kenapa dia bisa memblokade saraf motorik dan sensoris karena memang di dalam nervus tersebut, di dalam medula spinalis tersebut terdapat 31 pasang nervus spinalis yang melalui radix anterior dan posterior.
Saraf spinal 31 pasang ini terdiri dari 8 pasang saraf servikal, kemudian 12 pasang saraf torakal, atau bisa disingkat T, 5 pasang saraf lumbal L, 5 pasang saraf sakral S, dan 1 pasang saraf koksigial atau CO. Ini contoh gambar dari anatomi medula spinalis. Nah, kita bisa lihat di sini medula spinalis ini berada di kanalis spinalis yang dikelilingi oleh cairan cerebrospinal, dibungkus oleh meningen yang terdiri dari durameter, lemak, dan plexus venosus. Pada orang dewasa, medula spinalis ini berakhir setinggi lumbal 1, kemudian pada anak lumbal 2, dan pada bayi adalah lumbal 3, dan sakus duralis berakhir setinggi sakral 2. Medula spinalis ini diperdarahi oleh arteri spinalis anterior dan arteri spinalis posterior. Nah, ini untuk lapisan jaringan punggung. Jadi kalau mau melakukan spinal block untuk mencapai cairan cerebrospinal ini, karena kan kalau spinal block itu harus mencapai cairan cerebrospinal sampai keluar cairannya. Kalau sudah keluar tetes-tetes cairan cerebrospinal berarti sudah masuk ke subarachnoid. Jadi untuk mencapai cairan cerebrospinal ini, jarum harus menembus kulit, kemudian subkutis, ligamentum supraspinosum, sampai masuk ke ligamentum interspinasum, kemudian masuk ke ligamentum flavum, masuk ke ruang epidural, durameter, sampai akhirnya masuk ke ruang subarachnoid. Ini gambaran dari lapisan-lapisan yang harus ditembus saat melakukan spinal block. Apa itu cairan cerebrospinal? Jadi cairan cerebrospinal adalah ultrafiltrasi dari plasma yang berasal dari plexus arteri choroidalis di ventrikel 3 sampai 4 dan lateral. Cairan ini bentuknya jernih, tidak berwarna, jadi benar-benar jernih ya kayak air. Mengisi ruang subarachnoid dengan total 100 mili, sedangkan di punggung adalah 24 sampai 45 mili. Selanjutnya, bagaimana persiapan anestesi regional pada spinal block ini? Jadi persiapannya sama dengan persiapan pada anestesi umum. Jadi tetap disiapkan intubasi, kemudian ETT, disiapkan obat-obatan untuk anestesi umum. Ini sebagai antisipasi jika terjadi toksik sistemik. Kemudian contohnya apa? Misalnya obat anestesi spinal masuk ke pembuluh darah sehingga menyebabkan kolaps kardiovaskuler hingga kardiak arrest ya. Kalau sampai terjadi henti jantung, maka harus disiapkan peralatan atau obat-obatan dan alat-alat sesuai dengan anestesi umum. Ini untuk menghadapi kalau ada kemungkinan-kemungkinan terjadi toksik sistemik. Jangan lupa sebelum kita melakukan anestesi spinal, perlu dilakukan informed consent, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lab, misalnya hemoglobin, kemudian hematokrit, protrombin, dan tromboplastin time ya. Ini harus diperiksa semuanya. Untuk obat anestesinya bisa menggunakan lidocain 2% dengan berat 1006 isobarik. Dosis 20 sampai 100 mg bisa diberikan 2 sampai 5 ml. Kemudian lidocain 5% dalam dextrosa 7,5% dengan berat jenis 1033 hiperbarik, dosis 20 sampai 50 mg diberikan 1 sampai 2 ml. Untuk pilihan kedua bisa menggunakan bupivacain, markain 0,5% dalam air dengan berat jenis 1005, sifat isobarik, dosis 5 sampai 20 mg diberikan 1 sampai 4 ml.
Kemudian untuk bupivakain markain 0,5% dalam dextrose 8,25%, berat jenis 1027 sifat hiperbarik serta dosisnya 5-15 mg diberikan 1-3 mili. Selanjutnya, bagaimana sih teknik dari analgesis spinal? Yang pertama adalah untuk posisi ya. Posisi duduk atau posisi tidur lateral decubitus dengan tusukan pada garis tengah ya posisi yang sering digunakan. Jadi memang yang sering digunakan adalah dengan posisi duduk atau tidur miring. Ini namanya adalah posisi tidur lateral decubitus. Biasanya dikerjakan langsung di atas meja operasi tanpa dipindah lagi dan hanya diperlukan sedikit perubahan posisi. Karena memang perubahan posisi ini harus diminimalkan. Kalau terjadi perubahan posisi yang berlebihan, dalam 30 menit pertama akan menyebabkan menyebarnya obat ke daerah yang tidak diinginkan. Misalnya kalau dia ke atas sampai memblokade torakal, ini berbahaya ya nanti ke sistem pernapasan. Nah, setelah dimonitor, tidurkan pasien dalam posisi lateral decubitus atau posisi lainnya misalnya duduk. Perpotongan antara garis yang menghubungkan kedua garis klisa iliaka. Nah, ini yang disuntikkan atau yang dituju adalah perpotongan antara garis yang menghubungkan kedua garis klisa iliaka. Misalnya L2, lumbal 2 sampai lumbal 3, atau lumbal 3, lumbal 4, dan lumbal 4, lumbal 5. Jangan sampai atau hindari tusukan pada lumbal 1 dan lumbal 2, antara lumbal 1 dan lumbal 2, atau malah di atasnya, karena ini akan beresiko trauma medula spinalis. Ya, contohnya tadi, kalau sampai memblokade torakal, bisa mempengaruhi pernafasan. Akhirnya pasiennya bisa kolaps, malah harus ditangani sesuai general anestesi. Kemudian sterilkan tempat tusukan dengan betadin atau alkohol. Beri anestesi lokal pada tempat tusukan misalnya dengan lidokain 1-2%, 2-3 ml. Caranya bisa dengan median atau paramedian. Untuk jarum spinal 22G atau 23G bisa langsung digunakan. Kalau pakai yang kecil itu dianjurkan menggunakan penuntun jarum suntik biasa, misalnya yang 10 cc. Kemudian tusukan introducer sedalam 2 cm, agak sedikit ke arah sefal. Masukkan jarum spinal berikut mandrilnya ke lubang jarum tersebut. Jika menggunakan jarum tajam, irisan jarum bevel harus sejajar dengan serat durameter, yaitu pada posisi tidur miring, bevel mengarah ke atas atau ke bawah. Untuk menghindari kebocoran liquor yang dapat berakibat timbulnya nyeri kepala pasca spinal. Setelah resistensi menghilang, mandrin jarum spinal dicabut dan keluar liquor. Pasang semprit berisi obat dan obat dapat dimasukkan pelan-pelan 0,5 ml per detik, diselingi aspirasi hanya untuk meyakinkan posisi jarum tetap baik. Kalau sudah yakin ya, kalau setelah masuk pelan-pelan kemudian diaspirasi, sudah yakin ujung jarumnya sampai ke spinal, maka liquor tidak keluar. Nah, setelah itu putar arah jarum 90%. Nah, kalau sudah 90 derajat maksudnya. Nah, kalau sudah diputar arah jarum jam 90 derajat, biasanya liquor akan keluar. Nah, untuk analgesis spinal kontinu bisa dimasukkan kateter atau selang ya. Untuk posisi duduk sering dikerjakan untuk bedah perineal jarak kulit ligamentum flavum dewasa 6 cm. Nah, ini contoh tusukan jarum pada anestesi spinal. Nah, ini yang saya maksud tadi ya.
Tusukkan sampai ke subarachnoid dan cairan cerebrospinalnya menetes. Nah, kalau menetes seperti ini, berarti sudah tepat di subarachnoid. Selanjutnya, apa sih indikasi dari spinal block? Jadi, beberapa indikasi spinal block adalah operasi ekstremitas bawah, misalnya di jaringan lemak, pembuluh darah, dan tulang. Operasi darah perineum, termasuk pada kasus anak. Rektum bawah, dan pembedahan saluran kemih. Bisa operasi abdomen, bagian bawah dan dindingnya, atau operasi peritoneal, serta operasi obstetrik vaginal delivery dan ST. Untuk kontraindikasinya, absolutely, jika pasien menolak, kemudian infeksi tempat suntikan, terjadi gangguan pembekuan darah, atau tekanan intrakranial yang meninggi, resusitasi tidak memadai, ya kalau memang tidak bisa resusitasi, jangan spinal block. Dan jika terjadi hipotensi. Kemudian kontraindikasi relatif kalau terjadi infeksi sistemik, misalnya sepsis atau bakteriemia, kelainan neurologis, kelainan psikis, pembedahan dengan waktu lama, penyakit jantung, nyeri punggung, dan anak-anak. Karena memang salah satu kerugian dari anestesi regional ini sulit, kemudian tidak bisa dilakukan pada pasien tidak kooperatif, misalnya anak-anak. Makanya dan memerlukan teknik yang harus ahli pada ahli dalam anestesi spinal ya. Jadi kadang kerugian ini membuat tidak semua petugas itu menyukai penggunaan spinal block ya. Selanjutnya, komplikasi tindakan anestesi spinal adalah hipotensi berat karena venous pooling ya. Jadi venous pooling itu karena pengaruh efek obat-obatan sehingga darah vena itu semuanya tertahan di ekstremitas sehingga darah yang dipacu ke jantung itu berkurang, akibatnya pasiennya bisa pingsan atau hipotensi berat. Kemudian karena blok torakal 2-nya itu terkena efeknya bisa menyebabkan bradikardi, hipoventilasi, kemudian terjadi trauma pembuluh darah, trauma saraf yang seringnya juga adalah komplikasinya mual muntah, gangguan pendengaran, dan shock spinal tinggi atau spinal total. Nah, ini harus berhati-hati pada teknik anestesi spinal. Oke, selanjutnya yang ketiga, peripheral nerve blocks. Nah, ini adalah penyuntikan obat anestesi di dekat kumpulan saraf tepi ya. Jadi saraf tepi itu saraf yang berada di kaki, kemudian tangan, dan juga di kepala. Banyak sekali contoh dari peripheral nerve block ini. Contohnya, ini contoh saja, sebenarnya banyak ya, nanti bisa Anda cari apa saja sih anestesi saraf tepi itu. Jadi contohnya femoral nerve blocks di daerah kaki dan brachial plexus block di daerah lengan serta bahu. Apa itu anestesi saraf tepi? Anestesi saraf tepi adalah teknik anestesi yang cocok untuk operasi superficial pada ekstremitas ya. Kalau memang hanya ekstremitas tertentu yang perlu dioperasi, maka bisa memilih teknik anestesi saraf tepi ini. Kemudian teknik ini tidak mengganggu kesadaran dan refleks saluran napas atas karena dia hanya bagian lokal tertentu, superficial, maka dia tidak mengganggu kesadaran dan tidak mengganggu saluran nafas atas. Karena yang diblok bukan spinalnya, bukan di daerah lumbalnya. Kalau misalnya obatnya atau menyuntiknya terlalu tinggi, tadi kan bisa mencapai spinal tinggi ini yang bisa berbahaya sehingga terjadi blokade saluran napas atas.
Teknik ini menguntungkan bagi pasien dengan penyakit pulmoner kronik. Misalnya dia punya penyakit paru-paru kronik, ini lebih aman untuk jenis jenis anestesinya. Kemudian menguntungkan bagi pasien dengan gangguan jantung berat dan fungsi ginjal. Selanjutnya, pencapaian efek anestesis kurang dapat diprediksi. Nah, ini contoh kerugian ya. Kerugian dari peripheral nerve block ini, pencapaian efek anestesiknya kurang dapat diprediksi sehingga mempengaruhi jalannya operasi. Perlu keterampilan petugas atau dokter anestesi, serta pasien harus kooperatif untuk mendapatkan hasil yang efektif karena memang tidak istilahnya tidak dibuat tidak sadar, kemudian tidak ada anestesi inhalasi, pasiennya tetap sadar, dan yang diblok hanya yang bagian yang dituju saja, maka harus kooperatif pasiennya. Untuk persiapannya tetap sama ya, evaluasi pasien dan pemberian obat analgesia lengkapi dengan monitor dan obat-obatan ya. Jadi sama prosedurnya seperti melakukan anestesi umum untuk jaga-jaga atau untuk antisipasi jika terjadi toksis sistemik ataupun pasiennya tidak kooperatif. Nah, jadi harus dilengkapi dengan monitor dan obat-obatan, kateter IV terpasang, dan obat sedasi sudah disiapkan. Selanjutnya, pilih obat sesuai onset, durasi, dan derajat blok induksi. Ujung jarum harus tepat di selubung parineural, jadi dia harus tepat di saraf tepinya. Nah, ini agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Sekarang sudah istilahnya dipantau ya untuk ketepatan jarum ini bisa dipantau dengan ultrasonografi, Doppler ataupun stimulasi saraf sensoris. Obat yang digunakan bisa menggunakan lidocain dan mepivakain, propivakain dan bupivakain, serta bisa ditambahkan dengan epinefrin dengan perbandingan 1:200.000. Ini bisa meningkatkan durasi blok konduksinya. Kontraindikasi dari peripheral nerve block ini adalah tentu karena membutuhkan yang namanya kooperatif atau kerjasama dengan pasien, maka kontraindikasinya adalah pasien anak-anak yang tidak kooperatif ya, pasien anak-anak, demensia, dan pasien yang memberontak. Kemudian kontraindikasinya adalah pasien yang mengalami kecenderungan perdarahan, misalnya adalah pasien dengan antikoagulan, hemofili, dan koagulasi intravaskular diseminata. Selanjutnya, jika pasien mengalami infeksi di lokasi blok, terjadi toksisitas anestesi lokal dan neuropati perifer. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Saya yakin penjelasan saya masih kurang lengkap ya, karena memang kalau dibahas banyak banget tentang anestesi regional ini. Silahkan Anda baca lebih banyak lagi agar lebih paham seperti apa sih anestesi regional ini, bagaimana gambarnya, bagaimana caranya tadi yang saya sarankan dengan melihat video ya. Dan video saya rasa lebih cepat pemahamannya daripada hanya sekedar tulisan dan penjelasan seperti ini. Oke, silakan dikerjakan tugasnya, dikumpulkan sesuai rentang waktunya. Kalau ada pertanyaan, saya harap pertanyaannya itu, Bu, tugasnya apa? Bukan itu ya. Tapi pertanyaannya adalah tentang kasusnya atau tentang temanya, apa sih yang tidak dipahami dari tema yang saya berikan. Nah, saya harap diperhatikan, kemudian dikerjakan, dan dikumpulkan sesuai rentang waktu. Kalau Anda mengumpulkan telat dari waktunya, mohon maaf, nanti sistem tidak akan membaca, dan saya juga tidak akan melihat siapa yang telat dan tidak. Pokoknya yang telat tidak terbaca dan berarti saya anggap tidak mengumpulkan, dan nilainya 0. Oke, saya akhiri sampai di sini. Ada salah saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.